Ya, terima kasih. Jadi konteksnya memang waktu itu kami mencoba mempengaruhi proses seleksi ya, maksudnya supaya ada representasi masyarakat sipil. Pada akhirnya ada juga sih dimasukin gitu ya, tapi tidak kami sangka gitu ya, ada teman Transparansi Internasional juga, tetapi udah sekian tahun yang lalu mengundurkan diri dan nggak aktif gitu ya. Pernah di pernah gitu ya. Kalau nggak salah malah pada masa Kapten Mas Duki maju jabat itu tahun 2012 ya. 2010 terakhir Mas ya. 2010 2011 gitu ya. DTI Rizky Wibowo itu salah satu panitia seleksi yang harusnya hari ini bergabung dengan kita, tetapi ternyata tidak jadi gitu ya. Terus kemudian ada kalau disebut masyarakat sipil itu kan dari akademisi juga gitu ya. Ada Rektor IPB Arif Satria itu juga tidak kami perkirakan sebelumnya. Ada ahli hukum juga, tapi saksi yang meringankan Sambo gitu ya dari Padang gitu ya. Jadi benar-benar tidak kami perkirakan dan sebagian besar memang orang-orang yang sosok yang barangkali sebagian besar tidak bermasalah ya, tidak ada persoalan, tetapi bukan yang setiap hari bergelut atau terlibat dalam pemberantasan korupsi. Itu yang ini ya. Mungkin juga saya baca barangkali juga itu kompromi ya ketika saya yakin pasti banyak masukan, banyak input, banyak bisikan, banyak tekanan juga untuk memasukkan nama-nama tertentu, tapi ya kira-kira seperti itu. Tapi sebelum ke situ, saya mau cerita sebetulnya bagaimana kondisi KPK sebetulnya saat ini. Jadi kita perlu melihat lebih detail sebetulnya seperti apa sih sebetulnya KPK pada hari-hari ini gitu ya. Karena masih eksis lembaganya, masih bisa nangkep juga gitu ya, masih bisa memeriksa. Kemarin Sekjen PDIP juga diinterogasi gitu ya, HP-nya disita, ada beberapa kepala daerah yang juga eh, ditahan gitu ya. Tetapi kita perlu lihat detail sebetulnya seperti apa KPK hari ini. Tadi teman Demas sudah menyinggung ada persoalan etika dan integritas karena eh, yang rutan itu terima duit semuanya gitu ya, terima duit semuanya itu luar biasa penurunan ini. Tapi memang tidak mengherankan karena dimulai dari pimpinannya, pimpinannya dari 5 aja 2 mundur atau dicopot karena terlibat pelanggaran etik dan bahkan pidana. Itu kira-kira situasi yang kita hadapi saat ini. Uh, Next berikutnya saya mulai dari survei indeks persepsi korupsi karena itu bisa menunjukkan sebetulnya jadi eh, skor kita paling tinggi itu 40 di tahun 2019. Lalu kemudian turun baik dari skor dan peringkatnya itu mulai tahun 2020 itu dampak dari revisi undang luar biasa. Ya kami bantu galang dana. Pokoknya ada satu kontak di sini yang untuk aksi mahasiswa kami kirimkan gitu dan ditangkap polisi malam itu katanya. Wow, kami yang kelabakan semuanya. Oh, bisa kena ke kita nih. Kira seperti itu. Jadi teman-teman yang transfer uang tuh saya minta segera keluar kota, HP dibuang ya, ganti nomor gitu. Karena takut ditangkap polisi juga. Karena waktu 2019 itu nyata betul ketakutan kami ya. Maaf, saya juga takut itu ya, karena situasinya ya. Waktu itu kan misalnya stasiun Palmerah itu sampai ditutup sama polisi, kereta nggak boleh berhenti pada waktu demo revisi Undang-Undang KPK. Itu cerita pada pada itu dan dampaknya kemudian kita lihat ada penurunan
skor indeks persepsi korupsi dan juga peringkatnya gitu ya. Jadi ini saya kira dampak dari secara umum dari revisi undang-undang korupsi. Nanti Prof. Burhan bisa jelasin kemunduran dari kepercayaan publiknya drastis gitu ya setelah revisi undang-undang KPK. Nah, tetapi kemudian next kita menghadapi kondisi eksternal sebetulnya. Kondisi eksternal di mana Indonesia ini dan juga banyak negara sebetulnya kita berada situasi mengalami kemunduran demokrasi gitu ya. Nah, ini tanya Prof. Burhan skornya seperti apa? Karena saya ngikutin di beberapa presentasinya kan di beberapa survei global kita jelas mengalami kemunduran dan banyak negara ya. Dan nggak salah tahun lalu atau tahun lalu kan katanya lebih banyak negara yang mundur daripada yang meningkat demokrasinya gitu ya. Dan salah satu yang paling nyata adalah sebetulnya pelemahan mekanisme akuntabilitas horizontal dan lembaga pengawas ya, Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi ini kan sebetulnya KPK ini kan pengawas, pengawas bagi pemegang kekuasaan. Yang namanya pelemahan KPK pada akhirnya adalah pelemahan terhadap lembaga pengawasan. Gitu. Jadi memberantas korupsi sesungguhnya itu bukan cuma sekedar menegakkan hukum. Secara fundamental, memberantas korupsi itu meminta pertanggungjawaban, meminta akuntabilitas penyelenggara negara, pemegang keuangan negara itu. Dan itu salah satunya adalah KPK. Kemudian juga Mahkamah Konstitusi, ini lembaga yang paling sering direvisi undang-undangnya gitu kan. Dan terakhir ini katanya sudah disetujui gitu ya, diubah-ubah lagi ini ya. Dan revisi Undang-Undang MK ini sebetulnya yang mengancam sebetulnya independensi peradilan karena hakim nanti dalam tanda kutip bisa direkol, bisa ditarik kembali walaupun umurnya sudah diperpanjang, tapi kalau tidak sejalan dengan lembaga pengirimnya bisa ditarik kembali. Kemudian intervensi lembaga peradilan. Sekali lagi lembaga peradilan itu mengawasi kekuasaan. Kan lembaga peradilan itu memastikan salah satu misalnya Undang-Undang PT-UN dan banyak instrumen lainnya itu kan memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan. Makanya teman-teman bisa mengajukan pra peradilan ya, menggugat pemerintah, mengajukan class action, citizen lawsuit. Sebetulnya peradilan memberi instrumen kepada warga negara untuk meminta pertanggungjawaban kekuasaan. Tetapi ini juga dilemahkan gitu ya dengan intervensi sehingga kemudian muncul kita di yang satu mahkamah kakak, satu mahkamah adik gitu. Jadi ada NEMA gitu ya. Tapi intinya adalah intervensi lembaga peradilan ya. Lembaga peradilan. Substansinya teman-teman hukum tentu lebih lebih paham kira-kira di mana keanehan atau yang apa mencurigakan dari putusan dulu putusan MK 90 lalu terakhir putusan MA. Nah, saat yang sama kemudian kita menghadapi pelemahan mekanisme pengawasan vertikal. Tadi horizontal antar lembaga negara, sekarang vertikalnya juga mengalami pelemahan. Media massa ini terutama media massa utama sekarang menghadapi disrupsi teknologi. Mereka secara finansial menghadapi tekanan berat karena pelanggan semakin sedikit. Ada teman-teman yang masih baca dan beli koran cetak? Nah, udah nggak ada gitu kan. Nah, langganan paling online gitu kan. Berapa ya kok langganan online? Jadi yang dibaca apa ini? Ini kan media sosial ini kan. Nah, ini kan kemudian membuat lembaga yang sebelumnya sangat kuat mengawasi, mereka kesulitan karena sumber keuangannya tergerus karena pergeseran teknologi gitu ya. Itu sungguh belum ketemu sebetulnya bisnis model baru bagi media massa. Kemudian juga penggunaan strategi otoritarian, kriminalisasi aktivis ini banyak terjadi gitu. Saya nggak tahu kalau mahasiswa ya. Terakhir 2019 yang itu revisi undang-undang KPK ada yang meninggal di Sulawesi Tenggara waktu itu. Ketika revisi undang-undang KPK ada 2 yang meninggal ketika demo menentang revisi undang-undang KPK dan banyak yang ditahan juga. Ribuan waktu itu waktu demo undang-undang KPK, kemudian pembubaran ormas itu juga bisa dilakukan gitu ya. Yang dibubarkan memang FPI dan HTI gitu ya. Tetapi caranya itu membuat ya siapapun bisa dibubarkan sekarang ini gitu ya.
Kita boleh nggak setuju dong pada FPI sama HTI, tapi kan nggak boleh semena-mena dibubarkan, apalagi aktivisnya dibunuh tanpa pertanggungjawaban. Ini kan juga masih misteri itu, pertanggungjawaban pembunuhan di KM 50 itu. Kalau Eh, aktivis FPI bisa dibunuh, kenapa saya nggak bisa dibunuh juga itu? Maaf Waktunya Pak terbatas Danang, ya. waktunya tinggal 5 menit. Oh, sorry, Iya. maaf. Terus kemudian neoliberalisme di sektor pendidikan dan pembangunan pendidikan ini rekan-rekan dosen, Prof. Burhan, ini kan wajib Scopus, wajib ini. Sibuk loh, kasihan, mereka harus wajib publikasi. Nggak ada waktu lagi untuk diskusi ngajar segala macam. Kalau enggak, waduh bisa tunjangan fungsionalnya ditahan nanti. Jadi beban administrasinya makin berat. Nggak ada waktu lagi untuk menghadapi kemewahan ke-98 yang dampingi Mas Burhan di jalan kan ada beberapa dosen senior. Sekarang sulit nih karena dikejar beban administrasi gitu kan. Belum lagi adik-adik 4 tahun, 5 tahun harus lulus kan. Kalau enggak tentu dikejar pakai persyaratan makin ketat. Kalau zaman saya, Prof. Burhan tuh bisa agak rileks. Sekarang udah agak sulit gitu ya. Nah, ini revisi Undang-Undang KPK. Jadi yang paling parah sebetulnya KPK bukan lembaga independen dan kemudian perubahan status pegawai menjadi ASN. Jadi KPK kehilangan independensi yang paling parah karena dengan ASN jadi rekrutmen itu di bawah BKN, kemudian manajemennya di bawah Kemenpan RB. Jadi bukan lagi lembaga independen dari sisi kepegawaian. Demikian juga sebagian stafnya makin banyak dari kepolisian yang kalau kita rujuk survei Indeks Mundi 2024 di Asia, di ASEAN, Asia Tenggara, polisi Indonesia paling tinggi korupsinya di global nomor 17 dari 100 negara gitu ya. Dan itu sekarang mengisi KPK, makin banyak mengisi KPK. Eh, jadi akibatnya dan yang paling parah memilih komisioner dengan standar yang sangat rendah sehingga pimpinannya dicopot karena tersangka, bukan karena tersangka, satunya karena melakukan pelanggaran kode etik gitu ya. Kemudian yang staf terbaik diusir karena tes wawasan kebangsaan, narasinya kadrun segala macam. Begitu disebut kadrun ternyata ada yang aktivis Gus Durian, NU, ada yang Kristen, ada yang Buddha. Jadi ya aneh lah pokoknya. Intinya memang dibuang aja dari KPK gitu ya. Nah, dampak kinerjanya saya ambil dari catatan teman-teman IJW. Kalau dari kasusnya, memang barangkali jumlah tersangkanya turun, tapi tidak banyak dari 216, 2018, 155 hampir sama. Lalu kemudian yang paling parah adalah operasi tangkap tangan makin turun drastis di KPK. Jadi yang melakukan korupsi tentu agak tenang ini karena KPK kinerja OTT-nya semakin menurun. Nah, studi Transparansi Internasional kami membandingkan perbandingan 2019 dan 2023 sebelum dan sudah undang-undang ini direvisi. Paling parah dari studi Anti-Corruption Commission Assessment kami, independensi dan kelembagaan dari skor 83 turun ke 28, paling jeblok. Kemudian SDM dan anggaran turun sedikit, akuntabilitas, integritas turun lumayan banyak, penindakan turun 83 ke 61, dan hubungan eksternal 83 sampai 58 turun cukup drastis juga. Jadi ini yang membuat KPK kinerjanya menurun eksternal maupun internal. Nah, harapannya ke depan apa? Saya kira kita harus memilih kembali memperkuat KPK dengan mengembalikan standar tinggi integritas KPK dan sekali lagi KPK perlu bekerja sama lagi dengan pendukung utama gerakan anti korupsi, teman-teman masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi gitu ya. Kemarin di bawah pimpinan yang sekarang tersangka itu memang agak dikurangi itu kerjasama dengan aktivis dengan kampus gitu ya. Kemudian yang terakhir yang sungguh berbahaya hari-hari ini adalah mengawasi KPK karena KPK bisa digunakan untuk merepresi oposisi atau mereka yang kritis terhadap pemerintah. Saya kira demikian dulu waktunya makin mepet jadi nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya. Baik, terima kasih Bapak Danang. Boleh minta tepuk tangannya. Sangat cukup jelas penjelasan dari Pak Danang terkait dampak revisi UU KPK terhadap kinerja KPK itu sendiri baik secara internal maupun eksternal. Nah, sebelum lanjut ke narasumber yang lain, kita buka diskusi. eh, ter- oh, maaf, maaf. Ada
peralatan. Langsung ke penyampaian narasumber selanjutnya. Nah, selanjutnya ada dari Profesor Burhanuddin Muhtadi. Beliau sebagai seorang akademisi juga akan menjelaskan bagaimana selain masyarakat sipil, para pihak akademisi dalam mengawal proses pemilihan pimpinan KPK dan juga bagaimana pengawasan terhadap kinerja KPK. Kepada beliau silakan. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, para narasumber yang saya hormati, Pak Wadek yang saya hormati pula, dan adik-adik semua ya dari Fakultas Syariah dan Hukum. Eh, saya mungkin menyampaikan gambaran buram dulu terkait dengan kondisi KPK hari ini dan bagaimana publik mempersepsi mengenai KPK sebelum akhirnya kita bicara tentang apa yang bisa dilakukan, terutama kelompok civil society terkait dengan kondisi yang muram ini ya. Jadi yang pertama kita mulai dari pengantar pendek. Kekuatan utama KPK selama ini adalah public trust, kepercayaan publik. Karena KPK lahir dari rahim publik, lahir pasca reformasi. KPK adalah anak kandung reformasi, memang dilahirkan oleh elit politik, tetapi pada perkembangannya kemudian KPK seperti anak haram para elit politik itu sendiri. Dan elit itu coba ingin mematikan KPK berkali-kali. Jadi bukan sekedar pada saat revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 upaya untuk membunuh institusi ini dilakukan, tetapi jauh-jauh waktu sebelumnya sudah dimulai. Dan yang membuat KPK selalu selamat dari lubang jarum setelah berkali-kali coba ditikam oleh politisi adalah trust publik. Jadi ya, itulah kekuatan KPK selama ini. Tetapi sayangnya dalam beberapa tahun terakhir public trust itu mulai hilang. KPK mulai ditinggalkan bahkan oleh penjaga terakhir yang selama ini mengawalnya, yaitu publik. Apa indikasinya? Indikasinya trust. Jadi kalau kita belajar literatur ilmu politik, pentingnya trust itu menjadi satu elemen yang sangat krusial dalam menjaga efektivitas dan legitimasi sebuah lembaga. Jadi kalau misalnya suatu lembaga atau institusi negara kehilangan trust, jangankan kebijakan yang buruk, kebijakan yang baik pun akan dipersoalkan. Itu pentingnya trust. Jadi kalau kita tidak punya trust, jangankan sesuatu hal yang negatif, kita melakukan sesuatu hal yang baik pun akan dicurigai sama banyak orang. Dan itu sudah terbukti. Misalnya dalam kasus DPR dan partai politik. DPR beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang baik, tetapi ditolak sama publik. Karena trust-nya rendah. Nah ini bahaya kalau misalnya institusi demokrasi itu trust-nya rendah. Nah selama ini minimal 3-4 tahun sebelum eh, apa 3-4 tahun sebelumnya ya, itu KPK tidak pernah mengalami itu. Ya. Dan itu yang menjelaskan ketika ada banyak upaya termasuk kita ingat ya cicak versus buaya itu banyak sekali itu elemen civil society termasuk mahasiswa yang datang menjadi perisai ketika ada oknum polisian yang coba untuk menggeruduk KPK. Nah, jadi ini situasi yang rumit, ya. Rumit dan kita bisa cek next coba. Di situasinya gloomy dan tentu ada PR, ada perasaan bahwa pemberantasan korupsi makin memburuk, ada perasaan yang
di-share oleh publik bahwa institusi penegakan hukum makin memburuk, tetapi sepertinya kok ada diskoneksi antara perasaan itu dengan aksi. Kan begitu. Belakangan ini kita tidak melihat satu inisiasi masyarakat sipil untuk membantu KPK. Ada demo misalnya ketika revisi Undang-Undang KPK dilakukan, tetapi setelah itu ya berhenti begitu saja. Ya kan? Ya, kita membicarakan topik seserius ini, yang datang juga segini aja gitu. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini padahal saya bantu mengumumkan di IG saya ini. Tapi poin saya, ada sesuatu yang sedang terjadi di masyarakat kita, terutama di Gen Z kita. Nah, apakah ini isu yang mungkin kurang menarik ya buat masyarakat khususnya Gen Z? Apakah ada sesuatu hal yang membuat kita merasa semuanya baik-baik saja? Itu kan eh, sesuatu yang mungkin kita perlu diskusikan. Sesuatu yang 5 tahun lalu itu bisa membawa ribuan, ratusan ribu orang untuk demo turun ke jalan, kan? Tetapi setelah itu nyaris semua berlalu seorang. Next, next lagi nih, next lagi, next lagi. Nah ini yang tadi saya bilang. Coba lihat, nggak sedih KPK sekelas dengan DPR dan partai politik. Bahwa ini terus terang menyedihkan buat saya. KPK ini pernah nomor 1 sebagai the most trusted institution di Indonesia. Bahkan mengalahkan presiden, mengalahkan TNI. Beberapa tahun terakhir, ranking atau rating KPK itu tersungkur. Bukan hanya Polri atau Kejaksaan, tetapi hanya unggul dibanding lembaga seperti partai politik dan DPR yang dari awal reformasi nggak pernah naik kelas. Nah ini menunjukkan bahwa masyarakat itu satu sisi memang ada diskoneksi tadi antara perasaan dengan aksi, tapi di sisi lain masyarakat juga fair, betul kan? Fair kan? Mereka itu objektif. Jadi mereka memberikan public trust itu naik turun tergantung kinerja dari lembaga masing-masing. Kebetulan KPK belakangan harus diakui problematik betul KPK. Ini kan naik turun, KPK pernah nomor 1, tiba-tiba anjlok, Polri pernah tersungkur, sekarang agak lumayan, apalagi kejaksaan. Jadi rating ini, trust publik ini seperti iman, Pak Wadek. Yazid wa yangkush. Kadang naik, kadang turun. Nah, masalahnya iman terhadap KPK yang merosot ini itu udah terjadi cukup lama, udah 5 tahunan, terutama sejak revisi Undang-Undang KPK. Dan itu sangat ini Mbak Natali, saya kebetulan zaman pimpinan KPK sebelumnya sering diundang sama komisioner KPK ya. Tetapi yang terakhir waktu itu sempat Pak Firly dulu, Pak Firly barusan dilantik dengan proses yang cukup menggemparkan. Saya diundang mempresentasikan awal-awal trust publik terhadap KPK merosot. Saya datang, ada sekitar 50-an, 4 pimpinan KPK hadir kecuali Ibu waktu itu Bu Lili ya, Lili Pintauli. Ya sebelum beliau kena kasus etik gitu ya. Dan ketika saya presentasikan, ada pimpinan KPK yang sekarang masih ngomong begini, Mas, saya tetap bisa tidur nyenyak meskipun public trust terhadap KPK merosot. Kita, dia bilang, nggak peduli gitu ya. Pak, saya bilang ke beliau, Pak, selama ini yang menyelamatkan KPK itu public trust. Kalau public trust-nya merosot dan Bapak merasa itu sesuatu hal yang nggak penting, nanti kalau ada apa-apa terhadap KPK, masyarakat nggak mau membela. Dan ketika saya ngomong begitu, terakhir kali saya diundang sama mereka. Dan nggak pernah undang lagi. Dan setelah itu nggak diundang lagi saya. Semuanya. Semuanya juga. Bang membatasi dengan civil society. Jadi NGO, akademisi. Gara-gara Gara-gara saya. Iya. Itu. Tapi ternyata batasi dia. Jadi itu. Jadi
tahun berapa itu? Pertama kali 2020, 2019, lupa, 20, pokoknya 20 mungkin. Belum pandemi mungkin. dan yang menarik Pak Nawawi saat itu, waktu itu beliau masih komisioner ya, sekarang udah jadi ketua. Dia berdebat sama Firly di depan kita. Jadi dia bilang, Mas Burhan, jadi dia menanyakan sesuatu supaya ini ibarat pemain bola ngasih umpan lambung. Apakah penurunan trust terhadap KPK ini berkaitan dengan pimpinan kami yang melanggar kasus etik terkait dengan helikopter? Jadi dia nembak Pak Firly dan nanya ke saya. Tapi poin saya, sebenarnya yang baru ini, itu kita masih punya ekspektasi. Wawi menurut saya cukup lumayan. Lumayan. Dia coba track recordnya sebagai hakim ya. Bagus. Tapi lagi-lagi kalau lihat data tren ini belum ada ya pemulihan. Next coba. Kampus. Kayak begini. Ya. Jadi ini menurut saya KPK seperti sekarang jangan ditinggalkan sama kita. Dan pintu masuknya ada melalui proses pemilihan pimpinan KPK baru kan. Meskipun waktu ada acara ICW kita mendesak presiden agar memilih pansel yang qualified. Nanti Mas Danang udah menceritakan nama-nama yang muncul sebagai tanda kutip ya juri yang akan memasak lahirnya pimpinan KPK yang berintegritas tidak cukup meyakinkan. Harapan saya kekhawatiran itu bisa di tanda kutip harapan itu bisa dibantah oleh pansel dengan memilih pimpinan KPK yang betul berintegritas. Jadi kita boleh pesimis, tapi pesimisme itu harusnya dibantah sama mereka. Tetapi melihat dari profil-profil anggota pansel, memang layak buat publik kalau meragukan apakah pansel nanti bisa melahirkan pimpinan KPK yang baik ya. Saya harap saya salah, tetapi keraguan itu masuk akal. Next coba. Nah, ini tadi saya menyampaikan data tadi ya di Genzi. Ini Genzi teman-teman ini. Di Genzi itu ada sesuatu yang menurut saya perlu jadi bahan otokritik ya. Ini ada ketua demanya coba. Ada apa dengan Genzi kita? Gitu ya. Karena terus terang selama ini saya ingin kasih sedikit ya. Tadi ada ada apa namanya? Ada data yang menurut saya menarik di kelompok muda itu yang mendukung revisi undang-undang KPK lumayan banyak Pak Natali. Kelompok muda ini. Pada dalam teori ini lagi-lagi background saya ilmu politik. Ada yang namanya life cycle effect, ada yang namanya cohort effect. Ada dua teori. Life cycle effect, teori yang mengatakan sesuai dengan siklus kehidupan, anak muda itu biasanya revolusioner. Revolusioner kan, progresif dia. Anak muda. Tetapi semakin menua, dia semakin konservatif. Karena dia mungkin punya beban keluarga, mencari nafkah. Tapi yang muda-muda itu biasanya revolusioner. Nah, kemudian ada lagi teori namanya cohort effect. Cohort effect itu satu teori berdasarkan peristiwa politik yang luar biasa yang terjadi pada generasi tertentu. Nah, misalnya mereka yang lahir pasca reformasi. Mereka besar dalam tradisi demokrasi dan karenanya nilai-nilai demokrasi, penegakan hukum, etika itu harusnya terinternalisasi. Jadi berdasarkan dua teori ini, cohort effect maupun life cycle effect itu harusnya anak-anak muda itu kan progresif kan. Pertama life cycle tadi, yang kedua semua ini lahir pasca reformasi. Lain dengan saya, Mbak Natali, Mas Danang. Kita lahir di masa rezim otoriter. Sebagian mereka yang lahir di masa otoritarianisme, ada yang nggak mau peristiwa itu terulang, ada yang merasa nilai-nilai otoritarianisme itu suatu hal yang bisa diterima. Nah, lain dengan yang lahir pasca reformasi. Teorinya justru nggak ada lagi cerita balik jarum jam sejarah kembali ke masa lalu. Tapi kok ini enggak gitu. Ini enggak, datanya enggak menunjukkan Gen Z kita cukup kritis terhadap kondisi demokrasi yang sekarang. Makanya ini diskusi yang menarik nih.
Dema apa Fakultas Syariah. Harusnya lebih banyak lagi pesertanya. Supaya desain ini bisa di-share bersama. Ya. Sampai sekarang muncul pertanyaan, Pak Prabowo menang dengan angka yang besar sekali di kalangan anak muda. Jadi semakin muda, semakin memilih Pak Prabowo. Nah, bayangin itu. Padahal kita tahu kan dengan segala rekam jejaknya. Tapi banyak anak muda yang kita yang nggak menganggap itu satu hal yang problematik. Nah ini kan artinya satu fenomena yang sebenarnya Pak Wadek tidak hanya terjadi di Indonesia, itu terjadi di mana-mana. Ya, anak muda, terutama laki-laki. Gitu. Kalau perempuan relatif lebih ini ya. Next coba. Next lagi. Ini next lagi biar kita cepat. Next lagi. Next lagi. Nah, ini lagi-lagi isu yang membuat KPK terpuruk. Kita lewatin aja, kita udah tahu semua. Next lagi. Ah ini. Ini. Jadi turning point, game changer mengapa KPK terpuruk dari data tren ini memang waktu revisi Undang-Undang KPK. Dan kalau ditanya pada survei saya, mohon maaf survei saya agak beda ya waktu itu dengan Kompas. Sebagian besar responden di survei kami mengatakan revisi Undang-Undang KPK melemahkan ketimbang memperkuat. Nah mungkin ada beda ini Pak. Kenapa ada beda dengan Kompas? Kompas waktu itu kan mengatakan sebagian besar masyarakat setuju revisi Undang-Undang KPK. Nah menurut saya ini ada kesalahan metodologis. Karena eh, survei Kompas tidak memperjelas revisi yang dimaksud itu apa. Karena revisi ini itu kalau istilah teknisnya itu namanya social desirability bias. Kata revisi itu punya konotasi positif. Kata revisi itu. Jadi kalau tidak diperjelas apa yang direvisi dari Undang-Undang KPK, responden itu menganggap baik gitu loh. Apalagi kalau masyarakat tidak mengetahui detailnya. Nah, di survei saya itu diperjelas apa yang dimaksud revisi waktu Undang-Undang KPK. Makanya sebagian besar masyarakat menganggap bahwa revisi Undang-Undang KPK 2019 itu lebih banyak melemahkan ketimbang memperkuat. Dan buktinya terkonfirmasi kan. KPK apakah lebih kuat dibanding sebelumnya kan justru lebih lemah. Next. Next lagi. Lagi-lagi nih nanti lihat ya di bagian Gen Z itu. Jadi ya ada di situ. Gak apa-apa kan kita bagian dari otokritik kan kita. Next lagi. Next lagi. Nah, ini yang saya masih menyisakan optimisme. Jadi di tengah, ini slide-slide terakhir saya ya, di tengah begitu banyak hambatan, tantangan yang dialami oleh KPK, masyarakat itu masih punya satu sikap, meskipun bayangin ya, KPK sebelumnya itu ketuanya kena kasus. Kemudian ada pimpinan KPK lain yang Bu Lili kena kasus efektif. Hotel gratis. Kena gratifikasi. Nonton Mandalika gratis. Kemudian ada sekian banyak stafnya yang bribery, ya, tahanan KPK nyuap macam-macam. Tetapi masyarakat tahu itu. Tetapi masyarakat bilang jangan dibubarkan. Ini kan baik gitu. Maksud saya masyarakat kita itu masih punya ekspektasi. Ya. Ini kesempatan buat KPK, terutama Pansel, agar memilih pimpinan KPK yang benar. Karena masyarakat masih berharap KPK jangan dimakamkan. Kasih kesempatan sekali lagi. Kesempatan ini jangan disia-siakan. Jadi, coba next lagi. Oh ya kan? Jadi, ini konsisten sama yang tadi. Jadi kan ada yang terutama anggota DPR kan mengatakan KPK itu lembaga ad hoc. Sepanjang polisi dan jaksa sudah benar dalam memberantas korupsi, KPK bisa dibubarkan. Sebagian besar itu tidak setuju sama argumen ini. Nah ini artinya masyarakat kita secara umum masih memberikan kesempatan kepada KPK untuk berbenah. Dan kesempatan untuk berbenah itu terbuka sekarang ini ya, dengan proses pemilihan pimpinan KPK untuk 4 tahun atau
5 tahun. 5 tahun setelah di apa namanya di amandemen oleh MK. Jadi teman-teman semua ya sebagai penutup karena kesempatan itu tidak datang berkali-kali, ini kesempatan yang 5 tahun sekali. Jadi gunakan mata hati kita, ya, komitmen kita, terutama kawan-kawan mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk mengawal proses pemilihan pimpinan KPK yang baik dan berintegritas. Jadi dorong. Jadi kalau KPK baik, polisi baik, kejaksaan baik, itu kan baik juga buat bangsa ini. Jadi baiknya KPK bukan berarti bersifat zero sum dengan meniadakan peran polisi dan kejaksaan. Semuanya biar baik. Jangan sampai KPK terpuruk dan karenanya membutuhkan kontribusi dan komitmen dari seluruh kalangan civil society termasuk mahasiswa. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Burhan atas penyampaiannya terkait. Saya cukup tertarik dengan kata trust public itu, public trust, karena memang itu sangat krusial sekali untuk menjaga akuntabilitas sebuah lembaga, apalagi ini instansi pemerintah. Nah, selanjutnya penyampaian materi dari Ibu Natali, yang mana beliau ini dulunya anggota Pansel KPK 2015 dan saya tahu bahwa pada tahun 2015 itu kebetulan anggota Pansel wanita semua ya Bu ya. Jadi dikenal dengan istilah Sri Kandi Pansel 2015. Nah itu juga saya ingin sedikit kepo gitu. Kenapa sekarang pansel yang wanita juga malah lebih dikit daripada tahun 2015 itu. Nah selain itu kami juga minta tanggapan Ibu terkait berkembangnya pansel dari tahun ke tahun dari setiap pemilihan gitu sebagai bentuk evaluasi dan refleksi sehingga pansel tahun 2024 ini bisa menjadi lebih baik. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wadek, teman-teman. Terima kasih pertama-tama ingin saya sampaikan atas undangan ini. Saya senang sekali bisa bersama teman-teman di ruangan ini. Saya jadi merasa muda lagi. Uh, Tetapi pengalaman saya di Pansel pada tahun 2015 sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dihadapi Pansel sekarang. Kenapa? Karena pada waktu itu uh, ekosistemnya berbeda dengan sekarang. Situasi politiknya pada waktu itu berbeda dengan sekarang. Pada waktu itu komitmen Presiden Jokowi yang baru terpilih pada korupsi masih terasa kuat atau dikira kuat. Dikira kuat komitmennya pada korupsi itu masih kuat. Public trust pada KPK pada waktu itu masih sangat tinggi pada tahun 2015. Terus pada waktu itu banyak sekali orang yang ingin sekali menjadi anggota pansel. Macam-macam nama orang-orang tersohor kalau teman-teman masih ingat. Tapi pada waktu itu Presiden Jokowi berani mengambil sikap yang tegas dan di luar dugaan. Beliau pada waktu itu memilih 9 wanita yang sungguh-sungguh mengejutkan masyarakat pada waktu itu. Dan tentu pada waktu itu kritiknya juga keras terhadap kami perempuan. Terus terang kritik itu banyak yang menurut saya melecehkan. Tetapi ya kami terima saja karena kami pada waktu itu Pansel Sri Kandi ini yang dinamakan Sri Kandi ini masing-masing mempunyai keahlian yang jelas dan kontribusi yang berbeda pada diskursus di dalam pansel itu. Dan banyak di antara kami pada waktu itu adalah memang individu-individu yang menaruh perhatian pada masalah anti korupsi. Jadi kami pada waktu itu sangat yakin saja dengan penugasan kami.
Dan apakah karena kami perempuan semua itu ada bedanya? Secara profesional tidak ada bedanya. Tetapi mungkin secara psikologis ada perbedaannya. Saya pribadi dan saya kira rekan-rekan saya juga pada waktu itu tidak diganggu oleh upaya-upaya untuk mengintervensi kerja kami dan pandangan kami. Jadi itu mungkin karena kami bukan semua, karena jadi orang ewoh pekewoh untuk mengganggu. Dan juga mungkin karena memang tidak semua dari kami adalah tokoh-tokoh yang sering tampil di publik. Jadi untuk mencari kelemahan kami mungkin pintu masuk untuk mengganggu kami itu mungkin agak sulit dicari. Jadi pada waktu itu kami sebagai Pansel tahun 2015 dapat bekerja dengan tenang dan profesional, dan kami juga bisa bekerja dengan terbuka mengundang semua pihak untuk membantu kami. Kami pada waktu itu sangat terbuka terhadap masukan dari luar. Nah, tahun 2009, Pansel tahun 2009 itu juga suasana politiknya berbeda sekali. Ingat saja pada waktu itu narasinya tadi Mas Burhan udah bilang atau Mas Danang tadi bilang soal narasi kadrun-kadrun yang dibangun itu kemudian terbentuk Jokowi membentuk suatu pansel yang lebih mementingkan isu radikalisme daripada isu pemberantasan korupsi, sehingga pada waktu itu panselnya terdiri dari orang-orang dari Setara, Hendardi yang concernnya pada kemajemukan, inclusivity, terus ada Al-Ashraf, Al-Araf, human rights. Jadi pada waktu itu fokusnya tidak narasinya kadrun sehingga tidak pada pemberantasan korupsi pada waktu itu. Sekarang pansel yang sekarang entahlah apa kiblatnya, karena kesembilan anggota pansel yang sekarang latar belakangnya sangat bervariatif. Tetapi benang merah anti korupsinya itu tadi Mas Dana mengatakan itu tidak terlihat, dan banyak di antara mereka itu adalah dari birokrasi, dari eksekutif, ataupun akademikus juga ada beberapa, dan juga banyak di antara mereka adalah komisaris-komisaris dari BUMN. Jadi saya tidak tahu sejauh mana kepekaan mereka terhadap gerakan anti korupsi dan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Tapi sekali lagi situasinya sekarang berbeda dengan zaman saya dulu. Sekarang udah ada Undang-Undang 19 yang mengubah status KPK. KPK sekarang sudah tidak lagi primus inter pares. Pada waktu itu sebelum revisi Undang-Undang KPK, KPK itu adalah primus inter pares. Di antara 3 APH itu KPK mempunyai kedudukan yang memang lebih tinggi, lebih kuat dari polisi dan kejaksaan pada waktu KPK pertama kali dirumuskan. Karena pada waktu itu undang-undang yang lama menganggap bahwa korupsi itu adalah suatu extraordinary crime. Oleh karena itu memerlukan lembaga yang mempunyai extraordinary powers. Sekarang sudah tidak lagi demikian. Sekarang ketiga APH ini boleh dikatakan sejajar. Malah kalau menurut surveinya Mas Burhan itu KPK malah kedudukannya malah di bawah polisi dan kejaksaan. Jadi concern saya terhadap masa depan KPK itu, again seperti yang dikatakan oleh Mas Danang dan Mas Burhan, soal independensi, kemandirian, soal kinerjanya, dan soal bagaimana kita bisa memulihkan
kembali kepercayaan publik pada institusi KPK dan bagaimana peran kita atau sikap kita terhadap KPK. Jadi itu empat concern saya. Soal independensi tadi Mas ini sudah dikatakan oleh pembicara terdahulu bahwa sekarang KPK adalah bagian dari eksekutif, tidak lagi independen. KPK sekarang sudah dikooptasi oleh eksekutif. Sekarang pegawai-pegawai KPK tadi Mas Danang sudah mengatakan adalah ASN biasa, tunduk pada undang-undang ASN, diatur oleh Badan Kepegawaian BKN dan boleh dipindah-pindahkan seenaknya eksekutif BKN apabila memang tidak lagi memenuhi harapan penguasa. Itu independence, itu ada independence KPK. Sehingga ya ada diskursus yang mengatakan juga untuk apa pakai pansel kalau KPK sudah di bawah eksekutif, ya presiden saja langsung. Yuk, kenapa harus mulai proses pansel? Menurut saya suatu pendapat yang masih masuk akal juga. Untuk apa berupaya untuk mencari dewan komisioner dewan pengawas komisioner yang independen kalau lembaganya sendiri sudah tidak lagi independen. Dan berbeda dengan pansel saya dulu, pansel sekarang tugasnya lebih berat karena harus memilih dewas juga. Jadi kalau kita dulu memilih 5 komisioner, sekarang harus memilih 5 komisioner plus 5 dewas, anggota pengawas, dewan pengawas, dan jumlah orang-orangnya tuh harus, kan kita mungkin mengajukan kepada DPR hanya 5 orang karena harus ada pilihan. Jadi harus minimal mencari ya 30-an, 20-an orang yang berintegritas dan bersih dan mau mendaftar sebagai calon. Jadi itu independensi KPK-nya dipertanyakan sekarang, independensinya pansel juga dipertanyakan, dan juga independensinya pimpinan dan dewan pengawas karena dan di ujung proses pemilihan ini ada fit and proper oleh Komisi 3 di DPR. Nah, sejauh mana nanti mereka yang terpilih itu tidak akan terikat oleh rasa hutang budi pada mereka yang memilihnya. Dan sebetulnya yang menentukan dewan pengawas yang sesungguhnya perannya itu boleh dikatakan lebih kuat daripada komisioner karena mereka yang mengawasi komisioner dari sudut pandang pelanggaran etika dan juga kerjanya. Karena sekarang kalau mau ada penyadapan dan penyidikan itu harus ada izin tertulis dari dewas. Jadi peran dewas itu penting dan presidenlah yang menetapkannya dengan konsultasi dengan DPR sebelum dipilih. Jadi dengan demikian soal kemandirian ini menjadi sangat mengkhawatirkan bagi saya. Waktu itu saya di podcast TII, saya ditanya kualitas-kualitas apa yang diperlukan oleh anggota pansel. Menurut saya, pansel kualitas yang paling penting bagi saya itu adalah kemandirian dalam berpikir dan keberanian dalam sikap. Salah satu anggota pansel ini telah menghubungi saya, minta advice. Terus saya bilang kepadanya, tugasmu tuh bisa gampang, bisa susah. Kalau tegas,
pada prinsipmu, pada nilai-nilaimu, dan pada misimu sebagai anggota pansel untuk memilih yang terbaik untuk pemberantasan korupsi, kalau teguh berpegang pada prinsip itu, gampang tugasmu. Tetapi kalau kemudian meninggalkan prinsip itu, memikirkan kepentingan-kepentingan, itu akan mumet karena harus kompromi, harus hitung-menghitung, itu akan harus kalkulasi, itu akan rumit tugasmu. Jadi kemandirian, keteguhan kepribadian, ketegasan pada prinsip itu menurut saya nilai yang atau kualitas yang terpenting dari pansel dan juga komisioner KPK. Kalau soal keahlian apa itu udah it's a given, itu is a minimum requirement, itu nggak perlu dibahas. Soal kinerja KPK tadi, TII itu mempunyai suatu instrumen untuk menilai suatu anti corruption agency. Itu di semua 6 indikator yang digunakan KPK anjlok. Padahal pada waktu instrumen ini dibentuk, itu berdasarkan masukan dan inspirasi dari KPK. Tahun 2012 itu ada yang dinamakan Jakarta Principles. Itu dirumuskan di Jakarta dengan KPK sebagai pelopor, dengan UNODC juga, untuk merumuskan nilai-nilai apa, indikator-indikator apa saja yang diperlukan untuk menentukan sejauh mana suatu KPK, suatu anti-corruption agency itu efektif dan berfungsi dengan optimal. Itu KPK yang menjadi rujukan, KPK yang menjadi contoh. Prinsip-prinsipnya saja dinamakan the Jakarta Principles karena kita KPK yang menjadi panutan. Sekarang berdasarkan prinsip-prinsip itu, KPK sudah anjlok. Itu soal kinerja. Soal public trust, lu yang mendukung seperti Mas Burhan katakan, adalah yang mendukung KPK itu adalah masyarakat. Sekarang masyarakat terus terang sudah adem ayem aja soal KPK, tidak ada trust, tidak ada keinginan untuk mendukungnya kembali. Saya pribadi juga rada enggan mendukung KPK, tetapi saya tahu bahwa karena ini satu-satunya badan yang mempunyai kewajiban untuk memberantas korupsi, mau tidak mau kita harus tetap mendukungnya. Nah, oleh karena itu peran masyarakat, my final point, itu sangat penting. Kita boleh kecewa, boleh saja. Kita boleh marah, boleh saja. Tetapi kita tidak boleh give up. Kita tidak boleh menyerah. Itu. Kita nggak boleh frustrasi. Apapun tantangannya, kita harus tetap berupaya untuk menjaga agar lembaga-lembaga yang telah kita bangun ya pasca reformasi untuk menjaga demokrasi kita harus tetap berupaya agar lembaga-lembaga ini berdiri tegak kembali. Nah, itu adalah tugas masyarakat. Jadi kalau sekarang pansel minta bantuan masyarakat, masukannya untuk membantu pansel bekerja, memilih siapa yang pimpinan KPK berintegritas, marilah kita bantu mereka. Apakah masukan kita dipakai atau tidak, apakah kita didengar atau tidak, itu tidak penting. Tetapi kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai warga, ya, untuk memberi masukan-masukan, nama-nama orang yang terbaik, untuk memberi kritik yang membangun, untuk mengawal proses ini supaya sungguh-sungguh KPK bisa kembali lagi, paling tidak kepercayaan publiknya bisa naik kembali. Untung-untungnya, syukur-syukurnya kalau Undang-Undang KPK 19 ini direvisi kembali
Ya, itu super ideal. Tetapi itu merupakan tanggung jawab kita masyarakat dan bagaimana kita bisa berperan. Soalnya kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita menempatkan diri sebagai korban. Dan saya tidak pernah mau menempatkan diri saya sebagai korban. Saya adalah pelaku. Jadi saya sangat senang bahwa eh, teman-teman ada di sini karena saya yakin bahwa Anda semua juga tidak mau jadi korban, tapi mau jadi aktor eh, subjek dari upaya penyelamatan KPK, penyelamatan demokrasi kita. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Natali atas penyampaiannya. Em, Sudah dijelaskan gambaran terkait bagaimana kinerja KPK selama ini, juga sudah dijelaskan bagaimana peran pansel seharusnya. Nah, lanjut ke pemateri yang terakhir, narasumber terakhir yakni Saudara Muhammad Razif Baroka. Cek, cek. Setelah nih masyarakat sipil dan akademisi sudah mengawal gitu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan, kira-kira dampaknya apa sih bagi kita kalau pansel dalam memilih calon pimpinan KPK ini berhasil atau enggak tuh kira-kira dampaknya apa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, teman-teman semua. Saya ingin mengawali paparan saya kali ini dengan merespon pernyataan Prof. Burhan tadi mengenai teori living cycle ya Pak ya. Semakin living life cycle, semakin muda seseorang itu semakin progresif. Pak Burhan tadi kan menyoal atau men-challenge generasi kita ya. Kok kenapa tidak tidak terjadi yang seperti itu? Saya ingin mengingatkan, Prof. Tidak pernah ada sebelumnya dalam sejarah kepemudaan di Indonesia dan terjadi hanya di era kepemudaan kita. Bahwa kita punya ikon pemuda yang sangat ultra progresif menurut saya. Bayangkan, ketika hukum mengatakan dia belum boleh menduduki jabatan publik, tapi dengan progresif yang luar biasa, hukumnya yang diubah. Ada dua ikon anak muda tuh yang amat ultra progresif. Tepuk tangan lu dong untuk dua anak muda itu. Dan jangan lupa, kita juga sekarang punya partai anak muda, Prof. Versi. Partai yang benar-benar mengedepankan prinsip kepemudaan. Tidak pernah ada tuh di sejarah. Golongan golongan muda aja tuh zaman berdebat sama Ahmad Subarjo dulu mungkin jiper kali ngelihat anak muda sekarang. Nah, apa yang mau saya sampaikan teman-teman? Jadi kita berbicara bagaimana caranya kita mendapatkan pimpinan KPK yang berintegritas, yang baik, dan lain sebagainya. Itu dimulai dari apa yang diajarkan oleh Prof. Kama sebetulnya. Soal etika profesi. Ini teman-teman ini Fakultas Syariah dan Hukum. Saya berpikir, teman-teman mungkin saya nggak tahu ya semester berapa ya. Ada yang maba, mungkin ada yang udah semester akhir. Emang nggak berpikir pindah jurusan, pindah fakultas? Ini valid loh pertanyaannya teman-teman. Setengah mati saya belajar hukum di sini. Tahun 2012 saya masuk di ilmu hukum. Akreditasinya masih C. Belum ada lulusan. Belum ada lulusan. Oh, saya nggak tahu sekarang apa. A atau B. Masih B. Kita setengah mati kita caranya belajar hukum bagaimanapun caranya gitu ya. Belajar hukum yang baik. Bahkan saya ambil gelar berikutnya gitu ya. Proses pendidikan berikutnya. Tapi sekarang teman-teman. Itu hukum itu udah nggak ada harganya di Republik kita ini. Saya ingat sekali tahun 2014 saya ketemu dengan Prof. Kama waktu itu di Unpad ya, Prof. Ya. Waktu itu saya bersama dengan teman-teman itu, tujuan kami satu. Bagaimana caranya kami kuliah ini nggak cuma untuk kami, tapi juga untuk mengharumkan nama alma mater. Kami korbankan tuh semua kelas-kelas kami. Kami ikut lomba debat nasional di Pajajaran Law Fair. Ketemu Prof. Kama waktu itu.
Pertama kali saya ketemu beliau di situ. Kita berpikir sampai ke sana. Dan sekarang yang saya lihat, teman-teman, rasa tanggung jawab moral untuk berpikir ke arah sana tuh udah pudar tuh di generasi muda sekarang. Anak-anak muda itu pikirannya pendek. Berpikir gimana caranya lulus, kerja, kaya. Itu aja. Makanya akhirnya momen-momen seperti ini, momen-momen kita berbicara tentang masa depan bangsa, nggak lebih dari 50 orang pesertanya. Meskipun husnuzon saya ya, live YouTube-nya 2000 orang. Husnuzon saya. Tapi kan nggak tahu bagaimana ya kan. Dulu saya ketika di fase teman-teman ini ya, ini ketika kita mengadakan diskusi yang menyoal masa depan bangsa, ini penuh nih. Sampai belakang-belakang tuh, mungkin zaman Prof. Burhan lebih ekstrim lagi gitu kan. Itu sepatu semua tuh di sana tuh. Nah itu yang saya lihat sekarang hilang dari pemuda tuh. Kenapa? Karena kalian ketika lihat medsos, kalian kan hampir lebih sering lihat medsos daripada baca buku kan. Yang dilihat Indra Kents, flexing. Nah saya ingin sadarkan kepada teman-teman bahwa itu sebetulnya dalam rangka pembodohan kita semua tuh. TikTok, sesat semua isinya tuh teman-teman. Saya ingin sampaikan begini kepada teman-teman. Saya ingin membagikan frekuensi yang sama. Kita ada di generasi yang sama ya. Saya tinggian dikit lah daripada teman-teman. Umurnya gitu ya, generasinya. Pasti teman-teman nih nonton kan kemarin kan podcastnya Total Politik Panji Pragiwaksono. Saya bukan membahas dinasti politiknya. Itu udah saya bahas di konten saya tadi. Teman-teman bisa lihat di situ tuh. Tapi ada satu lagi yang menarik gitu. Itu hostnya nanya ke Panji. Mas Panji, lu kenapa sih marah banget sama kondisi yang sekarang? Gue nggak marah, gue biasa aja katanya. Bayangkan coba. You belajar hukum 4 tahun di sini. Saya belajar hukum 4 tahun 6 tahun di kampus dan berpraktik. Tapi saya datang ke pengadilan membawa ilmu saya, membawa dalil-dalil, membawa dokumen-dokumen bukti yang kalau Prof. Edi bilang kan, Prof. Edi Yarich kan, dalam hukum pidana itu alat bukti harus terang cahaya gitu. Lalu kita sudah bawa alat bukti yang lebih terang dari cahaya, bukan dilihat, malah sakit mata hakim tuh. Oh, malah nggak ngelihat. Itu faktanya teman-teman. Jadi saya juga pertanyakan, yuk masih yakin lanjutin kuliah hukum? Coba. UKT naik gak di sini? Zaman saya kuliah 1.200.000 UKT per semester. Tinggi. Mungkin karena kalian bukan kalian yang bayar, jadi kalian nggak marah. Sekarang ini. Tapi nanti setelah kalian lulus, baru mulai bekerja. Merasakan betapa susahnya nyari pekerjaan. Dapat gaji yang nggak seberapa, dipotong sana sini, terus ditambah tapera. Walaupun ditunda sekarang ya kan, test the water kemarin itu. Lu akan menghadapi kondisi yang seperti itu. Marah gak kira-kira? Apa cuma, nggak apa-apa deh bang, namanya rakyat. Nah memang itu yang sengaja dibangun sekarang ini. Untuk meredam kemarahan publik. Jadi kita mau diperlakukan kayak gimana aja, itu ya terserah mereka. Bayangkan, dulu kami masih dengan bangga. Meskipun dulu bobrok juga negara kita gitu kan. Tapi setidaknya kita dulu, saya di fase kalian tuh saya pernah bangga. Punya yang namanya KPK. Punya yang namanya Mahkamah Konstitusi. Itu dulu dua kebanggaan saya selama menjadi mahasiswa tuh. Makanya ketika kita berdebat, ketika kita merumuskan apa namanya paper position gitu misalnya ya, ketika kita mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, itu giroh sebagai orang hukum itu masih ada. Tapi coba sekarang, teman-teman, Mahkamah Konstitusi, Omnibus Law yang betapa parahnya itu regulasi disusun, anak semester 3 aja udah tahu itu rusak, baik dari segi formil maupun material. 9 pilar hakim konstitusi kita, bayangin coba, dari hampir 300 juta rakyat Indonesia cuma ada 9 loh dia tuh.
5 orang diantaranya bilang konstitusional kok. Satu aja misalnya dari segi regulasi di bidang buruh. Pesangon yang tadinya minimal 8 kali gaji, diubah jadi maksimal 8 kali gaji. Sepele perubahannya. Dari minimal jadi maksimal. Tapi kan dampaknya luar biasa, men. You tiba-tiba di PHK, oh kewajibannya berubah nih. Dari minimal 8 kali gaji jadi maksimal 80 gaji, gua kasih aja 0 kali gaji, kan boleh. Terus dibilang itu konstitusional. Mahkamah Konstitusi kita. Banyak sekali undang-undang yang akhirnya apa? Hukum itu tidak ada harganya di Republik ini. KPK, harapan kita bersama dulu tuh. Ibaratnya, wah gue masih bangga lah seenggaknya punya KPK gitu kan. Betapa luar biasanya para penguasa kita ini. Berapa orang kemarin yang ditendang dari KPK dengan alasan TWK. Padahal dia orang-orang inilah. Jiwa-jiwanya KPK nih dia nih. Bang Novel, Bang Lakso, Bang Abung semua. Di M57 plus gitu. Dikeluarkan. Dengan apa? TWK. Ini kan betapa vulgarnya hukum kita diinjak-injak ini. Dan kita nggak akan bisa berharap, teman-teman semua, di masa depan nanti tiba-tiba muncul satu pimpinan, dia yang bisa merubah semuanya. Enggak. Dia belajar ilmu negara kan, ada siklus Polybius tuh di situ tuh. Kita udah ada di era di demokrasi yang sedang rusak-rusaknya kan. Sulit untuk kita berharap tiba-tiba muncul satu pimpinan yang bisa merubah semuanya. Kenapa? Kalau kita lihat polanya sekarang aja, ini udah saling sandra. Udah saling sandra semua. Semua ini udah disetting nih. Semua udah direncanakan gimana caranya untuk tetap terus-menerus mempertahankan kekuasaan. Jadi dari atas sudah seperti itu mentalnya, dan kalian juga dilemahkan. Dikasih sesuatu yang menidurkan. Gimana caranya hanya mengejar satu hal yang ukurannya itu material. Nah itu yang ingin saya bangkitkan nih, semangat ini dari kepada teman-teman. Bahwa kampus itu adalah wadah paling signifikan untuk merubah itu semua, teman-teman. Dan yang saya lihat selama saya kuliah dan saya rasakan sekarang, kampus itu belum memainkan perannya dia itu secara optimal. Baik dari segi para pengajarnya maupun dari segi mahasiswanya. Oke lah kita lihat ada beberapa demonstrasi-demonstrasi. Yang saya rasakan di sini misalnya, ketika saya kuliah, itu ini semoga menjadi refleksi bagi kita semua ya. Kebobrokan politik nasional itu berawal dari kebobrokan politik kampus. Itu yang saya rasakan. Kenapa? Ketika saya pertama kali masuk ke dalam kampus, berorganisasi, belajar, saya ikut seluruh organisasi, baik akademik maupun organisasi eksternal, tapi yang mereka pikirkan itu adalah bagaimana caranya mempertahankan kekuasaan. Itu gak yang kalian rasakan? Menang satu pemira, yang dipikirkan adalah bagaimana cara menang pemira berikutnya. Sejak mahasiswa, difikirkan nggak tuh gimana nih caranya kita mendongkrak akreditasi kampus dari C ke B, dari B ke A? Itu tidak dipikirkan. Jadi, jadi kalian ini mau jadi lulusan seperti apa nanti? Saya yakin di sini banyak akademisi, banyak aktivis. Kalian mau jadi aktivis yang masuk ke dalam circle-circle yang memperjuangkan kemajuan bangsa, atau aktivis yang ketika lulus masuk ke dalam circle kekuasaan dan obral iup tambang, atau mau masuk ke circle yang ngemis iup. Nah itulah orang-orang yang hanya berpikir untuk golongan mereka sendiri, dan itu sudah terbina sejak di kampus. Banyak saya punya teman-teman banyak di kampus yang hebat-hebat, yang luar biasa. Yang saya yakin jiwa akademisnya tinggi sekali, mengajarnya hebat sekali. Saya sampai berpikir, yuk kenapa nggak jadi dosen di kampus kita tercinta? Mahasiswa itu butuh pemikiranmu. Apa jawabannya? Susah bos kalau nggak ada background gontornya bos.
Kalau nggak ada background DN susah bos. Nggak ada salurannya bos. Jadi bahkan kampus saja yang saya bilang tadi wadah yang paling luar biasa untuk kita mulai perubahan. Sudah terkontaminasi dengan hal yang seperti itu. Bibit-bibit unggul tidak bisa meneruskan gagasan baiknya untuk disebarkan ke adik-adiknya. Nah ini harus jadi refleksi kita bersama teman-teman. Kalau kita seperti ini terus, seluruh kampus di Indonesia, you mau kuliah seperti apapun, sehebat apapun, kita akan tetap jadi masyarakat kelas kedua atau ketiga. Siapa kelas satunya? Kalau nggak Akpol, Akmil. Itu yang terjadi. You belajar hukum administrasi, pertambangan, apa segala macam. Ya paling mentok jadi ahli di pengadilan. Bisa gak jadi pebisnis tambang gitu misalnya ya. Yang tentu ingin berusaha menggunakan sumber daya alam untuk kemajuan bersama. Nggak bisa men. Kalau you nggak pegang senjata. Atau itu yang baru-baru tuh. Terbuka saluran baru. Masuk ormas. Jadi kalian itu sudah harus berpikir masa depan teman-teman. You nggak selamanya duduk di sini. Dulu gue juga duduk di sini. Di bangku-bangku kalian ini. Dan masih dengan santai. Kita nggak merasakan tuh. Kenapa? Karena ya bukan kita yang bayar UKT kan. Orang tua kita masih. Sebagian besar. Jadi nggak muncul kemarahan. Tapi coba you bergerak 2, 3, 4 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Bagaimana cara mencari pekerjaan nanti. Bagaimana cara memulai kehidupan nanti. Di tengah kondisi yang semakin hancur. You sebagai orang hukum, apa yang lo mau jual nanti? Pengetahuan hukum kan? You baca regulasi lebih detail daripada orang lain. Kemampuan menyusun regulasi yang hebat. Kan itu yang dijual nanti itu. Kemampuan menganalisa kasus. Sebisa mungkin kita pelajari itu, tiba-tiba nggak berguna di masa depan. Pengadilan bilang, oh saya nggak butuh orang pinter. Saya butuh orang yang berani bayar banyak. Nah, ngapain kita kuliah? Buang-buang waktu aja kan jadinya. Waduh, kayak Timothy Ronald jadinya. Nah ini yang penting sekali untuk kita berefleksi gitu. Bahkan kalau kita mau mundurin lagi dari semenjak kita SMA gitu misalnya ya. Ada satu mata pelajaran yang namanya budi pekerti. Tapi gue yakin sebagian besar dari kita tuh nggak mandang itu pelajaran penting gitu. Iya nggak sih? Begitu kita kuliah ada yang namanya etika profesi hukum. Izin Pak Wadik, itu mata kuliah wajib gak sekarang Pak Wadik? Pilihan, bos, bayang nggak? Saya yakin setelah Lebaran saya akan datang lagi ke UIN untuk memberikan pelatihan sengketa PHPU. Pasti lebih banyak dari ini pesertanya. Konkret. Pasti mikirnya ini legal skill. Saya kasih tahu men, you sepinter apapun bersengketa PHPU, percuma. Saya baru tangani satu kasus PHPU teman-teman. Selisih hasil perolehan suara. Bukti yang kami ajukan itu lengkap semua. C salinan. Tahu C salinan kan? Model-model suara itu kan. Lawan kami ajukan C salinan juga. Tapi semuanya dicoret-coret tuh. Yang tadinya angkanya 6 ini dipunya kami nih. Dipunya lawan itu 6 dicoret jadi 24. Dipunya kami 8 suara lawan itu. Dicoret 8-nya jadi 53. 555 TPS yang didalilkan. Seluruhnya bukti lawan seperti itu. Coret, coret, coret. Lebih hebat lagi apa? Parafnya sama. Ketua KPPS-nya sama tuh di 555 TPS. Rasional atau tidak? Rasional nggak? Tapi kalah. Alasannya apa? Kata hakim mahkamah yang terhormat itu. Bukti pemohon tidak meyakinkan kami. Kami lebih yakin bukti KPU dan bukti pihak terkait karena sama. Bayangkan, di mana logikanya? Di mana otaknya gitu. Bahkan kami nggak perlu ngomong apa-apa ya dalam sengketa yang semacam itu ya. Kami nggak perlu berdalil deh. Hakim, lihat aja bandingin bukti kami sama bukti dia. Hakim itu tinggal lihat, ya ampun parafnya sama loh. Itu kalau saya jadi hakim tuh saya buang itu buktinya tuh. You mainnya nggak cantik banget sih kan gitu kan. Tapi yang seperti itu tetap menang. Kondisi hukum kita. Dan akan terus seperti itu.
Dan semakin parah kalau teman-teman tetap stay pada pemikiran nerimo. Gak ada marah-marahnya tuh dengan kondisi seperti itu tuh. Terus apa yang bisa kita lakukan? Selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman teman-teman. Saya pernah diskusi dengan teman-teman di TNI gitu ya. Bicara soal Astagatra waktu itu kalau nggak salah. Tentang bagaimana kita melindungi negara kita ini dari perang. Dan perang itu bukan hanya perang fisik, tapi juga perang ideologi. Udah. Perang hybrid. Yang diserang bukan kita secara fisik, tapi otak kita yang diserang. Melalui apa? Salah satunya itu melalui media sosial. Maka sekarang selama-lamanya iman yang bisa kita lakukan adalah mulailah melakukan apa yang disebut dengan aktivisme digital. Kalian boleh cuma berempat puluh di sini teman-teman. Tapi kalau kalian tersadar dan kalian mulai melakukan itu, 40 ini bisa menyebarkan ke 4 juta orang. Itu yang kita butuhkan sekarang. Jadi ketika ada pertarungan politik, itu silent majority yang muda-mudanya itu nggak tiba-tiba termakan tuh sama hal-hal yang sifatnya drama, analisa itu dibuntukkan tuh dengan hal-hal yang seperti itu. Nah kita butuh pemikiran-pemikiran cerdas teman-teman. Saya yakin di sini orang-orang pilihan nih. Karena hadir ke sini gitu ya kan. Masih ada di hatinya, wah gue mau memajukan bangsa. Tapi akan jauh lebih baik kalau teman-teman juga melakukan apa yang disebut dengan aktivisme digital tadi. Mungkin sebagian dari kalian akan berpikir, aduh bang, aku nih nggak kamera jenik bang, apa sih itu namanya itu? Fotogenik ya, aku nggak bisa bang depan kamera bang. Bang gue sekali bikin pendapat yang ngelihat cuma 20 orang bang, 20 viewers misalnya. Cuma 50 viewers bang. Teman-teman, nggak ada orang lahir langsung jadi profesional tuh nggak ada. Kecuali dua anak muda tadi ya. Nggak ada teman-teman. You bikin statement yang bagus di media sosial, you sebarkan ke orang-orang. Katakanlah follower you ngelihat. Follower lu berapa? 500 misalnya. Yang ngelihat 500, kita aja yang berbicara berbusa-busa seperti ini. 40 orang dong yang nonton. Ya nggak bro? Ketika ini masuk ke ranah media sosial, dan kalau kalian rasa, aduh berapa puluh orang bang yang nonton, itu bahkan teman-teman mahasiswa. Mulai terus. Dan saya berharap tentu yang kalian sebarkan adalah prinsip-prinsip yang baik, prinsip-prinsip yang masih mengedepankan kemajuan bangsa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya ingin menularkan frekuensi yang sama. Saya ingin membagi keresahan yang sama tentang betapa bagaimana masa depan kalian nanti ini betul-betul terancam kalau kondisinya terus seperti ini. Kalau kalian tetap terlena dengan politik kampus yang bilang ini miniatur Indonesia, saya nggak terima tuh dibilang ini miniatur Indonesia. Masa kalian mau sih? Politik kampus yang diidentikan sebagai politik di Indonesia yang kita lihat sekarang semakin mengerikan gitu ya. Dan kalian juga harus meningkatkan respect kepada mata kuliah yang memang sebetulnya perannya sangat penting. Kalau bisa kalian demo, angkat etika profesi jadi mata kuliah wajib. Itu harusnya. Percuma yuk belajar legal training apa segala macam. Kalau penegak hukumnya nggak ada yang punya moral sama etika. Jadi teman-teman, terakhir dari saya, kita tidak akan pernah bisa mendapat pimpinan KPK yang baik selama mahasiswa FSH UIN tidak serius belajar etika profesi hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Razif atas penyampaiannya. Nah, untuk mempersingkat waktu, teman-teman dibuka sesi tanya jawab untuk 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Baik, sebutkan nama dan tertuju untuk siapa pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Firdaus dari program studi ilmu hukum semester 4. Saya ingin bertanya dari tadi terkait pertanyaan sudah dibahas mengenai kondisi lembaga
penegakan korupsi kita yakni KPK yang sangat-sangat mengenaskan dan sangat-sangat miris gitu kan. Dari tadi kita bahas dari aspek permasalahan mulai dari independensi daripada lembaga KPK itu sendiri, trust publik yang menurun, terus kemudian legal substance daripada KPK itu sendiri atau undang-undang KPK yang telah dikepiri daripada itu sendiri. Nah, itu menimbulkan pertanyaan untuk kita semua karena kita sama-sama tahu seperti yang dijelaskan oleh materi bahwasannya KPK itu merupakan lahir dari rahim reformasi yang dimana pada saat zaman Orde Baru itu banyak kasus daripada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan menurut Prof. Jimli kan KPK ini dia itu adalah lembaga negara yang sifatnya constitutional importance. Dia walaupun tidak diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar kita, tapi dia memiliki derajat kepentingan yang sama karena dalam konsideran undang-undang KPK-nya kan tertera bahwasannya dengan berbagai macam kerugian negara yang banyak, makanya diperlukan sebuah lembaga untuk menegakkan korupsi. Nah, dengan permasalahan yang telah dijelaskan tadi, pertanyaan saya yang pertama, saya ajukan kepada sosok yang telah mengisi lemari piala di FSA kita, yakni Bang Razif Barokah dengan trofi-trofinya. Bagaimana cara, apakah dengan adanya sistem lembaga yang sangat tidak sehat di KPK, apakah perlu ada pembaruan daripada sistem seleksi daripada ketua KPK itu sendiri? Karena saat ini secara status quo dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, itu kan pimpinan KPK itu dipilih oleh oleh DPR yang mendapatkan usul dari presiden. Mungkin itu merepresentasikan daripada check and balances antara lembaga legislatif dan juga lembaga eksekutif. Nah, apakah perlu ada pembaruan terkait sistem seleksi tersebut? Kemudian yang kedua, berkaitan dengan putusan MK nomor 112 tahun 2022 yang terkait periodisasi pembatasan masa jabatan ketua KPK, yang di dalilnya adalah tadi sama bahwasannya KPK pada saat ini yang sebelum diubah dalam putusan KPK tersebut kan masa jabatannya itu hanya bersifat selama 4 tahun. Kemudian sekarang menjadi 5 tahun dan bahkan syarat untuk bisa menjadi pimpinan KPK itu diturunkan usianya gitu. Nah, pertanyaan saya adalah terkait periodisasi masa jabatan ketua KPK yang tadinya 4 tahun bergeser menjadi 5 tahun secara isu konstitusi atau hukum tertulis kita pada sekarang, apakah ada permasalahan-permasalahan yang berpotensial untuk timbul dengan adanya masa jabatan yang semakin lama dengan mungkin ada perspektif teori relasi kuasa yang dimana atau ada abuse of power, semakin lamanya orang berkuasa semakin besar kecenderungan dia untuk melakukan praktik penyalahgunaan kekuasaan wewenang. Nah, menurut para pemantik kita di depan ini, berapa standar ideal untuk pimpinan KPK menjabat dalam satu masa periodisasian? Karena dalam petitungnya yang dimohonkan pada Wakil Ketua KPK dalam putusan MK itu kan bahwasannya KPK yang dimana harusnya ini lembaga penting, tapi kenapa masa jabatannya cuma 4 tahun? Nggak setara dengan Komnas HAM, dengan KPU yang dimana masa jabatannya 5 tahun semua gitu, dengan lembaga-lembaga negara yang sifatnya setara, yakni authority state organ, bukan main state organ, tapi dia 5 tahun, sementara KPK yang harusnya penting lahir dari reformasi hanya 4 tahun saja. Cukup sekian dan terima kasih. Bila kita berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi perempuan. Ada yang dari perempuan dulu? Mungkin menunggu sedang ini mungkin berpikir mau bertanya apa dari wanitanya mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Dipersilahkan. Bang Razif boleh. Oke, mungkin nanti ini sebetulnya keahliannya Pak Danang, Bu Natali, Prof Burhat ya soal pertanyaannya Farhan tadi. Ini Farhan ini kalau nanya ini memang selalu sulit untuk dijawab ya. Begini Farhan, soal perubahan eh, rekrutmen pimpinan KPK gitu ya, apakah perlu ada yang diubah melihat situasi yang seperti sekarang ini? Kalau saya berpikir gini, waduh, kira disabotase kan. Kita mau ngubah metode rekrutmen, kita mau ngubah regulasi
apapun itu gitu ya. Kalau saya lebih berpikir bahwa tadi disampaikan oleh Pak Wadik ya, soal Friedman, ada three legal system, substance, structure, culture gitu. Nah, kita harus bisa identifikasi tuh. Kalau dokter itu kan diagnosa dulu. Ini orang sakitnya apa? Jangan yang sakit jempol kaki dikasih obat sakit kepala kan gitu. Ya nggak ketemu. Nah kita, kalau saya lebih mengidentifikasi dalam permasalahan sekarang ini, masalah rekrutmen pimpinan KPK, ya dengan mekanisme yang sekarang sebetulnya fine-fine aja. Tapi yang jadi masalah itu kan adalah disorientasi kepentingannya sekarang. KPK diinfiltrasi dengan kepentingan-kepentingan yang sudah tidak lagi mengedepankan pemberantasan korupsi yang sebenarnya. KPK sekarang bukan lagi jadi alat untuk memberantas korupsi, tapi jadi alat kekuasaan aja. Dengan bangga KPK rilis berita, Harun Masiku sudah ketemu. Insya Allah minggu ini tertangkap. Bangga dia, emang kita bangga? Enggak lah. Ya kita seneng ada koruptor ketangkep gitu kan. Tapi kelihatan banget gitu loh. Di setnya. Jadi saya juga bingung tuh kalau apa yang harus kita ubah? Apa yang harus kita ubah? Hukumnya. Yang harus kita ubah ya mental kita memang. Untuk menyikapi perubahan-perubahan hukum yang di luar nalar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin mengajak teman-teman berpikir untuk menjawab pertanyaan Mas Farhan tadi. Bagus sekali tadi Farhan tuh menjelaskannya dengan berdasarkan sudut pandang akademiknya, melihat KPK ini sangat penting di konsideran peraturan perundang-undangan, di konstitusi dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi, sehebat apapun dalil akademik kita yang kita ungkapkan, sekarang lebih parah lagi. Muncul juga akademisi-akademisi yang mulai memperjuangkan kepentingan yang destruktif. Iya kan? Sekarang kan banyak juga akademisi yang jadi tukang stempel, teman-teman. Menggunakan gelarnya, bikin FGD, bikin acara, yang tujuannya adalah untuk memantik agar dirubahnya peraturan yang tadinya baik jadi tidak baik. Ditambahnya peraturan yang nggak butuh, dibikin butuh. Dalilnya akademik. Padahal kepentingan politik. Itu kan sering terjadi juga tuh. Jadi bayangan saya yang harus diubah itu memang adalah kultur kita. Kultur kita dalam berhukum. Jadi jangan lagi teman-teman, ya oke kalau sudah yang ngomong guru besar gitu ya. Wah berarti betul. Apa istilahnya tuh? Taklik apa? Taklik. Sami'na wa ta'na kan. Ya, kita punya celah untuk mengkritisi di situ. Apalagi mudah sekarang untuk mengkritisi dengan kebobrokan-kebobrokan yang begitu vulgar gitu. Jadi yang paling utama menurut saya adalah ya oke mungkin secara teknis perubahan hukum itu penting dan lain sebagainya, tapi yang sangat penting untuk ditanamkan adalah perubahan kultur kita. Sekarang ini sih kalau ngobrol sama anak-anak ya, sama teman-teman gitu ya, pasti orang udah pada cuma bang, lu nggak capek bang, ngapain sih bang? Itu aja udah bikin saya kecewa tuh teman-teman. Mungkin Soekarno dulu ketika mereka berjuang bersama-sama memerdekakan bangsa kita, mungkin ada beberapa circle-nya yang ngomong gitu juga kali dulu ya. Ngapain sih no mikir-mikirin bangsa? Kita udah dijajahin sama Belanda. Udah selamanya jadi kita kayak gini gitu. Coba bayangin kalau Soekarno nurut tuh begitu. Iya deh. Mungkin sekarang kita lagi nyangkul kali ini. Bisa jadi kan? Tapi karena dia berubah, akhirnya kita merdeka. Nah, itu juga sekarang harus kita tanamkan di diri kita tuh. Jadi jangan percuma dan kita hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya teknokratik aja. Merubah hukum, merubah tatanan kelembagaan. Jangan di situ doang berpikirnya. Tapi rubah juga cara kita berpikir, rubah juga cara kita dalam menyampaikan emosi terhadap tindakan-tindakan pelanggaran yang begitu vulgar sekarang. Menurut saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin bisa ditanggapi dari materi yang lain terkait pertanyaan Saudara Farhan. Em, Pendek saja jawaban saya. Saya bukan ahli hukum. Tetapi eh, sebetulnya peraturan-peraturan kita, hukum-hukum kita, itu banyak yang baik. Kita ahli hukum kita tidak kekurangan. Yang kekurangan menurut saya itu adalah ini mungkin terdengar sangat normatif ya, tetapi ini sesuatu yang saya sangat peduli soal etika dan integritas dan keberpihakan kepada kepentingan lebih besar daripada diri sendiri. Itu yang menurut saya missing, tidak ada. Integritas apa sih integritas? Macam-macam teori ada mengenai integritas, tetapi menurut hemat saya, integritas itu sesuatu yang amat sangat sederhana. Integritas itu hanyalah adanya keselarasan antara apa yang dipikir, apa yang diucap, dan apa yang di hati. Itu integritas itu saja. Nothing complicated, bukan rocket science, sangat sederhana. Bahwa apa yang kau lakukan itu sesuai dengan hati nurani, ucapan, dan apa yang ada dalam pikiranmu. Kalau itu align, saya kira hukum-hukum yang telah kita bikin itu dapat diinterpretasikan dengan baik sesuai dengan apa kepentingan atau keberpihakan pada uh, hal yang lebih besar daripada diri sendiri. Itu saja. Jadi menurut saya percuma merubah aturan-aturannya, prosesnya. Pansel sebetulnya bagus-bagus aja. Tapi kalau diisi dengan orang-orang yang tidak berintegritas, ya koplak juga. Komisioner-komisioner KPK tuh bagus, tapi kalau diisi dengan orang-orang yang tidak berintegritas, ya kok sama aja. So itu yang penting, dan itu soal ethics dan integrity memang sesuatu yang perlu diasah. Bukan saja di kampus, tetapi juga di dalam keluarga. Jadi peran kita sebagai anggota keluarga, sebagai nanti Anda bakal jadi orang tua, itu sangat-sangat penting menurut saya. Jadi membangun negeri ini is a long term project, komitmen jangka panjang, tapi tidak berarti kita tidak berbuat apa-apa dari sekarang. Mungkin jawabannya Danang lebih ilmiah daripada jawaban. Ya, nggak tahu saya kalau mengapa jadi 5 tahun, ya mungkin saya spekulatif jawaban saya. Ikuti, mungkin salah, tapi kira-kira saya ini kalau 5 tahun KPK sekarang yang milih kan Jokowi. Jadi sampai selesainya Prabowo, Jokowi masih pegang KPK. Kira-kira seperti itu. Kira-kira, tapi bisa jadi saya salah. Bisa jadi mungkin lain ditanya, karena nggak pernah ada kejelasan mengapa 4 tahun, mengapa 5 tahun ya. Atau kemudian mengapa harus dinaikkan jadi 50 tahun. Banyak teman-teman saya tidak bisa daftar karena belum cukup umur. Kalau dinaikkan jadi 50 tahun, apa penjelasannya juga nggak ada gitu ya. Ya mungkin teman-teman punya jawabannya lebih baik. Saya mungkin menjawab lebih luas dari pertanyaan yang Mas sampaikan ya, karena saya bukan ahli hukum. Jadi ada 3 yang ingin saya sampaikan sekaligus mungkin penutup ya dari saya, kan udah maghrib. Yang pertama, kita mengenal istilah autocratic legalism. Nah, ini satu fenomena yang belakangan menguat, terutama untuk menjelaskan gejala demokrasi yang mengalami regresi. Jadi sudah hampir 2 abad terjadi democratic regression. Orang menyebut dengan istilah beragam ya, democratic backsliding, democratic decline. Tapi intinya satu fenomena di mana negara di dunia yang sebelumnya mengalami gelombang pasang demokrasi, tetapi sejak 15 tahun terakhir itu justru terjadi pasang surut demokrasi. Dan itu ditandai oleh lebih banyak negara-negara dunia yang kualitas atau indeks demokrasinya menurun ketimbang yang surplus.
Nah, datanya direkam melalui Freedom House, melalui The Economist Intelligence Unit, melalui VDEM dan nah, autocratic legalism itu menjelaskan mengapa dalam rentang 15 tahun terakhir itu banyak negara yang mengalami demokrasi yang menurun tadi. Salah satunya ditopang oleh legalisme yang bersifat otokratik. Apa itu? Itu satu fenomena di mana pemimpin yang terpilih melalui mekanisme demokrasi justru memakai payung hukum dalam rangka melegalkan tindakan otokratik. Jadi hukum dipakai untuk melegitimasi illiberal agenda mereka. Dan itu terjadi di mana-mana. Di Turki dengan Erdogannya, di Hungaria dengan Viktor Orbannya, Brazil waktu Bolsonaro, Putin. Bayangin di Turki itu. Sekarang presiden seumur hidup, setahu saya ya. Pakai pakai perubahan hukum secara legal. Ya. Di Indonesia tadi Razif menyebutkan kan perubahan aturan main terkait dengan batas usia dan seterusnya. Jadi ini fenomena yang terjadi global. Indonesia is not exception. Ya, itu satu. Jadi artinya belajar hukum istilah Rajif tadi menjadi kehilangan relevansinya karena semuanya bisa diutak-atik. Gitu. Karena tadi atas nama autocratic legalism. Dan saya pernah bikin paper di sebuah jurnal ya sama kolaborator saya itu justru didukung oleh para pendukung masing-masing tokoh politik tadi melalui polarisasi dan sikap partisan yang tidak mendidik. Jadi polarisasi politik itu justru menguntungkan karena opini publik membantu para tokoh yang tanda kutip iliberal tadi menjalankan agendanya. Jadi secara elit terjadi autokratik legalism, secara massa masyarakat mendukung karena tadi mereka bagian dari entah itu pendukung Jokowi, pendukung Prabowo, pendukung Anies, sehingga apapun yang dilakukan oleh para tokoh mereka, kalau misalnya tidak sesuai dengan agenda demokrasi, itu dibenarkan oleh loyalis atau sikap atau basis partisan. Dan yang kedua, ya, yang kedua, ini pernah ditulis sama Mas Triyono di Kompas kalau tidak salah, soal KPK dan monster Frankenstein. Ya. Ini monster yang diciptakan oleh ilmuwan namanya Victor Frankenstein dalam sebuah novel Mary siapa gitu nama penulis novelnya. Jadi si ilmuwan ini ingin menciptakan sebuah monster ya, yang menyerupai manusia. Dan ternyata monster ini sangat baik hati tetapi menakutkan. Bahkan bagi penciptanya sendiri. Nah, ini persis seperti KPK. Diciptakan oleh para elit, ternyata setelah lahir, KPK ini memakan si penciptanya sendiri. Makanya kemudian di akhir cerita novel, si penulis, si Mary, itu menggambarkan Victor Frankenstein yang coba membunuh ciptaannya sendiri. Dan sayangnya untuk kasus di Indonesia berhasil dengan revisi. Tetapi apakah kita menyerah? Kata Mbak Natali, jangan. Ya, jangan. Ayat Al-Qur'annya ada Pak Wadek. Wala tayasu. Janganlah berputus asa. Jangan frustasi. Ya. Jadi selalu ada pelita ya, di ujung gelap di sana. Jadi jangan. Jadi kalaupun toh revisinya sudah terlanjur, kita masih bisa berjalan berdasarkan apa yang tersedia. Sebab kalau kita frustasi nggak ada perubahan kan. Jadi revisi itu memang mengganggu independensi KPK, membuat KPK rentan terhadap intervensi lembaga yang lain, eksekutif terutama. Ya. Tetapi lagi-lagi kita mulai dari pimpinannya kan. Karena dalam perubahan sosial kan ada agensi, ada struktur. Strukturnya mungkin tidak kondusif sekarang, tapi agensinya kalau melahirkan pimpinan KPK, Dewas yang baik, insya Allah ada ya jalan keluar dari itu. Dan terakhir, betul-betul terakhir. Ini saya kebetulan sedang menulis paper revisi sebenarnya ya.
udah bolak-balik revisi, udah 3 tahun paper saya. Dari data panjang kami, ya, dari tahun 2003 sampai 2023, 20 tahun survei opini publik tentang support terhadap demokrasi dan tingkat kepuasan terhadap demokrasi. Nah, dalam literatur ilmu politik, democratic preference itu eh, seberapa kita menganggap demokrasi sebagai the only game in town. Jadi iman kita terhadap demokrasi sebagai sistem. Pada titik itu, 4 generasi, generasi Z, generasi milenial, generasi X, generasi baby boomers, itu umumnya udah tinggi imannya terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang terbaik. Nah, yang kedua namanya variabel democratic satisfaction. Seberapa kita puas terhadap bagaimana demokrasi itu dijalankan. Di situ ada evaluasi terhadap penegakan hukum, tadi ada akuntabilitas vertikal, horizontal, macam-macam. Nah, yang menarik, ini menarik sekali. Lagi-lagi menegaskan apa yang tadi saya bilang. Tingkat kepuasan Gen Z nih ya, mereka yang lahir tahun 97 sampai sekarang, artinya lahir pasca reformasi, ujung masa reformasi, masa Soeharto dan sebagian besar lahir pasca Soeharto, itu justru tingkat kepuasannya paling tinggi, Mbak. Paling tinggi. Ini menurut saya unik tuh. Jadi orang yang lahir setelah Soeharto jatuh, justru yang menganggap demokrasi sekarang baik-baik saja. Nah, mereka hadir di sini, berarti menganggap ada yang bermasalah dalam demokrasi kita, kan gitu. Ini datanya kristal clear. Ya. Mau dimuat, insya Allah ya, di sebuah jurnal yang baik. Journal of East Asian Studies, yang punya Cambridge. Dan menurut saya ini trouble betul. Sesuatu yang kita anggap problematik, tetapi anak muda menganggap enggak tuh. Padahal generasi yang lebih tua menganggap ini sedang dalam bahaya yang patut untuk yang alarming. Nah, ini tugas Pak Wadek nih. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, ya kan? Untuk kembali mengingatkan bahwa demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja, dan khusus terkait dengan KPK, ya, mengajak kalangan Sivitas Akademika UIN, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum, untuk bersama-sama mengawal. Kan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para narasumber. Karena waktu sudah menunjukkan maghrib, jadi kita langsung ke acara penutup saja. Nah, setelah diberikan gambaran oleh para narasumber, semoga hal itu bisa membuat kita semakin melek ya terhadap keadaan bangsa ini, keadaan negara, terutama keadaan demokrasi dan juga isu terkait KPK yang kita bahas pada hari ini. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati mohon dimaafkan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan sesi dokumentasi. Mohon untuk para narasumber